Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah, saudara-saudari yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Kenapa kita jadi penting membicarakan tentang perkembangan peradaban pada pemerintahan Umayyah? Kita akan mengetahui tentang keberhasilan yang dilakukan selama pemerintahan Muawiyah itu. Dan kapan mulai pemerintahan Umayyah itu, dan siapa tokoh-tokoh yang menonjol pada pemerintahan Umayyah dalam membangun peradaban yang sangat besar itu. Karena dengan pemahaman semacam ini, maka kita akan paham dengan betul di mana Islam itu berkembang dengan baik dan bagaimana peradaban Islam itu berkembang dengan maksimal. Nah, untuk itu kita pahami ya lebih teknis ya. Yang pertama kita itu perlu memahami tentang peradaban pada pemerintahan Umayyah. Kemudian yang perlu dipahami yang pertama itu masa kekhalifahan Umayyah. Pemerintahan Umayyah itu merupakan pemerintahan kaum muslimin setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu dimulai pada tahun 10 Hijriah atau awal 11 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah, yang dimana kita Khulafaur Rasyidin diawali dengan pemimpin Abu Bakar dan berakhir di pemerintahan atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pemerintahan Umayyah ini yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini berawal pada tahun 41 Hijriah yang bertepatan 661 Masehi. Di mana Muawiyah itu berhasil mendirikan pemerintahan Umayyah itu setelah jatuhnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang diawali dengan perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Muawiyah itu berhasil mendapat dukungan dari pemerintah terutama dari Syria dan dari keluarga Muawiyah. Nah, ini pada akhirnya berhasil mendirikan pemerintahan setelah jatuhnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu setelah berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah atau tahun 660 Masehi gitu. Nah, kita melihat urutan khalifah Umayyah ya. Jadi kita awali dari pertama itu adalah Muawiyah. Muawiyah itu berkuasa pada tahun 41 Hijriah yang bertepatan 661. Yaitu nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini berlangsung sampai tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Yazid ibnu Muawiyah. Yani Yazid ini berkuasa pada tahun 60 sampai 64. Jadi berkuasa hanya 4 tahun, atau dari 60 Hijriah bertepatan 680 Masehi sampai tahun 64 Hijriah sampai atau 683 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan ibnu Hakam. Jadi ini berkuasa pada tahun 64 Hijriah bertepatan 683 Masehi sampai tahun 65 Hijriah atau 685. Ini sangat singkat, hanya setahun berkuasa. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Malik ibnu Marwan. Ini berkuasa pada tahun 65 Hijriah atau bertepatan 695 Masehi sampai tahun 66 Hijriah atau 686. Ini juga berkuasa hanya 1 tahun.
Kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah II bin Yazid, ini Muawiyah bin Yazid, jadi cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan yang disebut namanya Muawiyah, itu berkuasa pada tahun 66 Hijriah atau bertepatan 686 Masehi sampai tahun 86 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 705. Ini berkuasa cukup lama, yaitu berkuasa 10 tahun berkuasa. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Malik atau Al-Walid Ibn Abdul Malik. Ini berkuasa pada tahun 86 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 705. Ini sampai tahun 96 Hijriah atau 715. Jadi kita lihat, ya ini tadi itu kita lihat dia itu dari 86 sampai 96. Jadi dia berkuasa 10 tahun. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman Ibn Abdul Malik. Ini dia berkuasa pada tahun 96 Hijriah atau bertepatan tahun 715 sampai tahun 99. Nah, atau bertepatan 717. Ini berkuasa hanya 4 tahun ya. Atau kalau dihitung Masehinya hanya 3 tahun. Nah, kemudian setelah itu diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini yang paling terkenal ini. Umar bin Abdul Aziz ini yaitu memimpin jadi khalifah pada tahun 99 Hijriah bertepatan tahun 717 sampai tahun 101 atau 720 Masehi. Ini berkuasa hanya 3 tahun. Tapi prestasi sangat besar. Sampai disebut itu Umar yang kedua. Jadi 3 tahun itu betul-betul mengembalikan kewibawaan pemerintah Islam itu begitu tinggi dan dirasakan apa yang dia lakukan selama 3 tahun itu. Nah, kemudian setelah itu diganti oleh Hisham bin Abdul Malik. Nah, dia itu berkuasa pada tahun 105 Hijriah atau bertepatan dengan 724 Masehi sampai tahun 125 Hijriah atau bertepatan dengan 743 Masehi. Ini cukup lama ini, 20 tahun memimpin menjadi khalifah. Nah, kemudian diteruskan oleh Al-Walid II, yakni Walid Ibn Yazid. Ini Ibn Yazid yang kedua, ya ini memimpin pada tahun 125 Hijriah, bertepatan tahun 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Ini memimpin sangat cepat, yaitu hanya 1 tahun dia memimpin. Kemudian yang terakhir itu adalah Marwan II bin Muhammad. Dia itu memimpin pada tahun 123 ya 127 ya 127 Hijriah yang bertepatan dengan 775. Nah, ini itu cukup cukup lumayan lah ya, sampai jadi pemimpin dari 127 sampai 133 Hijriah. Itu keliru tulisannya 133. Ya, ini dia memimpin selama berapa tahun ini. Nah, ini terakhir, jadi pemimpinan terakhir Marwan yang kedua, Marwan bin Muhammad. Ini dinasti Umayyah. Setelah itu baru ganti dinasti Abbasiyah atau pemerintahan Abbasiyah. Nah, kita akan melihat pola pemerintahan pada dinasti Umayyah ini atau pada pemerintahan Umayyah kayak apa ya pemerintahannya. Paling tidak ada 4 konsep. Yang pertama yang paling menonjol itu perpindahan ibu kota yang dulunya Madinah pindah ke Syria, ke Damaskus. Jadi pusat pemerintahan di waktu Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, itu semuanya berpusat di Madinah. Tapi ketika pemerintahan
Umayyah ini pindah ke mana, ke Syria. Kenapa ke Syria, ke Damaskus? Karena dukungan yang sangat kuat di Damaskus. Ini ketika terjadi perebutan kekhalifahan ya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat berat kalau mendirikan pemerintahan di Madinah, karena basis dukungan dari Ali bin Thalib itu di Madinah yang paling kuat. Sedangkan basis dukungan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini yang paling banyak adalah di Syria. Maka akhirnya merubah pusat pemerintahan itu ke Syria, ke pusat di kota Damaskus. Kemudian yang kedua itu yang paling menonjol dari perubahan sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederistis. Hederistis itu artinya kerajaan turun-temurun. Jadi kalau dulu itu betul-betul demokratis ya, Abu Bakar misalnya diberi langsung, Umar diberi langsung, kemudian Utsman bin Affan itu sistem formatul, ahli hilwalifi, kemudian juga Ali bin Abi Thalib itu dipilih rakyat, namun walaupun itu tidak semua memilih, itu mesti tapi sistem demokratis, tidak berdasarkan keturunan. Tapi ketika pemerintahan Umayyah ini sistem demokrasi terbuka, akhirnya dari turun ke temurun. Kemudian yang ketiga itu kehalifan yang terkenal fanatik kearabannya. Dia ini sangat kental kearabannya. Yakni mereka itu berusaha mengembangkan dengan perkembangan Arab ya. Terutama mereka itu adalah masalah bahasa, kemudian tradisi, di mana negara-negara atau daerah-daerah yang ditaklukkan itu yang dibuka itu sangat ditanamkan budaya-budaya Arab pertama itu. Nah, ini kehidupan keluarga Muawiyah itu ada kelompok-kelompok dari mereka itu yang banyak menikmati dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh pemerintahan itu. Itu dibandingkan pemerintahan terutama Khulafaur Rasyidin itu ya tidak begitu zuhud. Kalau kita pemahami kehidupan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib itu hidupnya lebih zuhud. Tapi pada pemerintahan Bani Umayyah atau pemerintahan Umayyah itu lebih masalah keuangan itu lebih terbuka. Artinya mereka lebih mewah dalam gaya hidupnya itu. Kemudian kita akan memantau organisasi pemerintahan Umayyah atau Bani Umayyah ini. Kita melihat yang secara besar itu ada 5. Yang pertama itu namanya Nizam Siyasi. Jadi mereka membentuk nama organisasi politik. Jadi mereka itu ada semacam sekarang itu semacam departemen ya, wazar semacam sekarang itu ada departemen yang ngurusin politik secara khusus. Ya karena memang itu pemerintahan yang diawali dengan istilah saya perebutan kepemimpinan atau kekuasaan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, maka dia membentuk secara khusus yang nizam siyasi, yakni departemen politik yang menjaga stabilitas negara dan memperkuat kekuasaannya itu secara khusus. Kemudian yang kedua itu nizamul idari, organisasi tata usaha negara. Jadi dia ada pemerintahan, kalau sekarang mungkin departemen dalam negeri kalau sekarang mungkin ya, atau Wazaratul Dakhiliyah kalau sekarang itu, di mana situ yang menata tentang administrasi pemerintahan, yang mengatur tentang gubernur, kemudian bupati, kemudian pada umumnya gitu, keaktifan pejabat pemerintah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tuh an-nizamul harbi, mungkin al-wasatul askariyah kalau sekarang itu, ya ini di sini juga organisasi pertahanan. Kalau sekarang mungkin Kementerian Pertahanan mungkin kalau sekarang itu ya, atau Departemen Pertahanan itu yang dilakukan. Jadi untuk memperkuat pertahanan, kenapa? Karena yang pertama yang dilakukan untuk pertahanan dalam negeri sendiri sehingga tidak tergoyahkan, misalnya dikhawatirkan ada kudeta atau pemberontakan, maka kita dikendalikan dengan an-nizam al-harbi, atau juga serangan dari luar. Dia juga mempertahankan itu. Di samping itu pada waktu itu kan pelebaran wilayah itu, maka karena itu dia dilakukan
Setelah itu ada namanya an-nizam al-harbi. Kemudian yang keempat itu an-nizamul mali. Jadi keliru saya nizamul mal ya, bukan mal ya. Yaitu organisasi keuangan ya. Di sini kita melihat ini ada organisasi keuangan ya, an-nizamul mali ya. Kita ada an-nizamul mali, yakni di situ itu adalah organisasi keuangan. Nah, ya kita itu an-nizamul mali, yakni organisasi keuangan ya. Nah, kemudian mungkin kalau sekarang itu mungkin Kementerian Keuangan atau Departemen Keuangan yang mengatur keuangan negara itu baik dalam rangka untuk pemasukan negara, pengeluaran negara. Jadi mungkin yang kalau sekarang itu ya ini yang menangani tentang APBN ya, tentang anggaran belanja dan pendapatan negara. Kemudian yang terakhir itu an-nizamul qadar, ini organisasi kehakiman. Jadi itu Departemen Kehakiman yang mengatur tentang pelaksanaan hukum baik itu dalam konteks dalam pemerintahan itu sendiri atau dengan rakyat, atau umumnya yang melakukan kesalahan diselesaikan di pengadilan. Kalau sekarang mungkin Departemen Kehakiman itu ya. Jadi yang menyelesaikan itu. Jadi organisasi pemerintahan pada Bani Umayyah itu ada 4, ada an-nizamul siyasi, organisasi yang musim politik, kemudian an-nizamul idari yang organisasi yang menangani tentang tata usaha negara, ada an-nizamul harbi yaitu organisasi yang menangani tentang pertahanan negara, kemudian yang an-nizamul mali yaitu organisasi yang menyusun keuangan, kemudian yang kelima an-nizamul qadar yaitu organisasi kehakiman. Nah, kita sudah mulai keberhasilan para pemimpin-pemimpin pada masa Bani Umayyah. Seperti kita ketahui itu bahwa pemimpin itu pada masa itu ada 13 ya pemimpin. Kita akan melihat dari sebagian mereka yang menonjol, tidak diangkat semua. Nah, yang pertama kita melihat Malik bin Marwan. Itu yang pertama itu perbaikan di bidang administrasi pemerintahan. Jadi pemerintahan itu diperbaiki dengan seksama sehingga berjalan baik. Yang kedua tentang pelayanan umum digalakkan. Jadi masyarakat umum itu diperhatikan lebih betul sehingga mendapat pelayanan yang baik masyarakat itu. Kemudian tentang penggunaan bahasa Arab secara resmi di pemerintahan itu. Dan ketika surat menyurat juga bahasa dialog itu berpakai bahasa Arab. Yang sebelumnya itu di Syria itu banyak menggunakan bahasa Persia dan bahasa Kipti. Jadi maka diganti semuanya harus berbahasa Arab. Saya diketahui bahwa kearabannya sangat kental. Maka akhirnya daerah-daerah yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah itu berbahasa Arab, baik di pemerintahan juga rakyatnya. Kita bisa melihat wilayah di mana yang di bawah nama pemerintah Umayyah itu berubah menjadi tradisinya lebih nampak Arabnya, apalagi bahasanya lebih bahasa Arab. Kemudian surat menyurat pakai bahasa Arab, bahkan buku-buku atau pelajaran-pelajaran itu berbahasa Arab. Itu yang terjadi. Pun kita berikutnya kita melihat pada pemerintahan Abdul Aziz bin Marwan. Itu yang itu membuat alat pengukur sungai Nil. Nah, karena sungai Nil itu merupakan sungai yang sangat berpengaruh untuk pengembangan pertanian, kemudian jadi sungai-sungai daerah yang berada di sungai Nil, terutama kayak Mesir, kemudian Syria dan sebagainya, maka Nil itu jadi penting. Maka itu diperbaiki tentang sungai Nil. Kalau Nil itu berarti sungai Nil itu air tinggi, berarti kesuburan pertanahan meninggi atau nanti pendapatan petani akan meningkat. Tapi begitu pun turun, kita tidak tahu. Jadi kita tahu. Yang kedua itu membuat jembatan. Jadi jembatan-jembatan dari daerah yang jadi memperbaiki transportasi sehingga memperbaiki jalan yang mungkin jembatan. Kemudian berikutnya memperluas masjid Jami Amr bin As, ya ini di Mesir. Jadi masjid itu diperbaiki. Jadi prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Aziz bin Marwan itu yang paling menonjol adalah membuat pengukuran sungai Nil, membangun jembatan dan memperluas masjid Jami Amr bin As. Kemudian berikutnya Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf itu melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Efrat ke seluruh pelosok Irak. Sehingga kesuburan tanah
pertanian terjamin. Jadi akhirnya pas waktu itu diadakan irigasi juga ke tanah pelosok, terutama daerah Irak, sehingga hasil pertanian meningkat, kemudian kesuburan tanah itu berkembang dengan bagus itu. Yang paling menonjol lagi itu larangan tentang urbanisasi orang desa supaya tetap di desa. Dan ini memang cukup bagus supaya orang-orang desa itu tetap mengembangkan pertanian sehingga kebutuhan pangan itu tercukupi, karena orang desa itu dilarang untuk pergi ke kota. Dan itu tidak hanya melarang, tapi disiapkan lapangan kerja dengan mengalirkan air ke daerah-daerah sehingga orang desa itu bisa melakukan pertanian. Itu kelebihannya. Kemudian juga perkembangan ekonomi jelas jalan dengan baik, terutama di sistem moneter, sistem keuangannya itu diperbaiki. Tadi mengembangkan tentang pertanian, kemudian juga tentang sistem tentang penjualan pertanian yang pasca panen, dan juga pengaturan tentang keuangan. Kemudian berikutnya dia membuat alat timbang. Jadi alat timbangan yang resmi dan alat takaran yang resmi dan ukuran yang resmi itu sehingga dia dibuat secara khusus. Sehingga ada kepastian para pedagang-pedagang itu untuk mengukur ketika dia itu berjualan, timbangannya, takarannya, dan ukurannya itu sudah pasti. Itu yang prestasi dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian kita melihat Walid ya. Walid ini yang dicapai adalah kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Jadi kesejahteraan itu sangat diperhatikan karena sudah dirintis oleh khalifah sebelumnya, kemudian Al-Walid itu kesejahteraan. Kemudian juga mengumpulkan anak yatim. Jadi anak yatim itu juga dikembangkan, dididik, mereka disiapkan tempat khusus tentang bantuan anak asuh yatim. Kemudian anak yatim itu kemudian dididik, kemudian mereka itu diberikan kebutuhan-kebutuhannya sehingga mereka itu menjadi orang yang pintar dan baik. Kemudian juga menyiapkan guru-guru yang mengajar untuk mereka. Jadi mereka itu dikumpulkan satu tempat, kemudian diberikan jaminan hidup, kemudian diberikan pengajaran yang cukup. Nah, berikutnya juga perhatian pada orang yang cacat. Maka dia itu orang yang cacat itu diberi santunan khusus atau diberikan subsidi khusus. Nah, untuk orang-orang yang cacat itu. Kemudian juga orang buta juga itu dan orang-orang lumpuh juga diberikan pelayanan khusus, diberikan perawatan khusus, diberikan khusus. Kemudian juga orang-orang yang kena lepra juga itu diperhatikan secara khusus. Artinya dari sisi kesehatan itu mendapat perhatian secara khusus. Jadi yang paling menonjol itu tentang perhatiannya terhadap rakyat pada umumnya, terus anak yatim, kemudian orang-orang yang cacat, kemudian orang yang sakit, itu diperhatikan khusus dari uang pemerintah itu. Nah, kemudian kita melihat pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini masa keemasan pemerintahan Bani Umayyah atau pemerintahan Umayyah. Ini berhasil yang sangat besar yang didapatkan. Yang pertama kali yang dilakukan itu adalah menyetop korupsi, oknum-oknum pejabat yang korupsi. Maka yang dilakukan yang pertama itu ketika dia mimpin pada tahun 99 Hijriah itu, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarga itu harus dikembalikan ke Baitul Mal. Baik yang dimiliki oleh eparnya atau kemilikan pejabat-pejabat besar harus dikumpulkan semua, ditarik kembali. Nah, sehingga pemerintahan itu memiliki cukup keuangan yang cukup kuat. Yang kedua itu untuk memperkecil korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat itu. Nah, berikutnya dia melakukan pemecatan kepada pejabat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, pejabat yang bermasalah, terutama yang melakukan senang-senang kepada rakyat, terutama oknum-oknum yang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu dipecat. Kemudian pajak yang dibebankan kepada non-muslim itu dikurangin. Jadi beban direndahkan. Sehingga orang-orang muslim itu merasa nyaman. Dan lebih dari itu, orang non-muslim yang masuk agama Islam itu dibebaskan. Tidak bisa bayar pajak. Maka dengan begitu, banyak orang-orang yang beragama Nasrani atau agama lain, dia bondong-bondong masuk Islam. Supaya mereka terlepas dari beban pajak itu. Nah, itu menariknya. Kemudian,
Setelah itu dia juga memperbaiki lahan pertanian. Tadi yang diteruskan oleh sebelumnya itu memperhatikan pertanian. Nah, maka dia pertanian itu diperbaiki. Dengan apa? Dengan melakukan penggalian sumur, kemudian pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan, itu tuh dikembangkan. Nah, itu tadi itu mulai dari aliran air, penggalian sumur, dan kemudian apa? Penyediaan tempat penginapan bagi para musafir. Ya. Coba ke Borobilo. Dek, dompet di sana. Nah, dompetnya di sini. Jadi yang dilakukan oleh Abdul Aziz itu juga itu transportasi sangat perhatikan. Maka jalan-jalan dibangun. Nah, sehingga mobilitas orang di sini itu berjalan dengan bagus karena pengusaha-pengusaha itu bisa melakukan perdagangan antar negara. Berikutnya penyediaan tempat penginapan bagi para musafir. Jadi jalannya bagus, jembatan dibangun, kemudian juga siapkan penginapan bagi orang yang musafir, bagi sebagai orang yang mencari ilmu atau sebagai pengusaha atau orang-orang yang melakukan perjalanan yang lain. Kemudian memperbanyak masjid. Jadi masjid dibangun sehingga suasana masyarakat itu religiusnya sangat kuat sekali. Keislamannya itu masyarakat nampak baik secara ritual maupun sosial. Nah, kemudian tidak kalah lagi yaitu orang-orang sakit itu dibantu pembiayaannya. Jadi pemerintah itu menanggung biaya orang-orang sakit itu. Jadi itu yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah itu sehingga mereka merasa nyaman dengan itu. Nah, setelah berikutnya pos dulu itu hanya berfungsi untuk kepentingan pemerintah, ngantar surat dengan gubernur, dengan bupati. Akhirnya pos itu dipakai untuk umum. Jadi pemanfaatannya itu fungsinya itu diperluas sehingga rakyat atau masyarakat itu bisa mengirim surat antar wilayah dengan melalui kantor pos itu. Nah, jadi pengusaha-pengusaha itu jadi enak dia itu ketika mengirim barang, kemudian mengirim surat antar negara itu jadi lebih mudah. Nah, kemudian dalam permasalahan berhadapi dengan masyarakat itu lebih banyak pendekatan dialog. Dia itu menghindari pendekatan-pendekatan kekerasan. Dia tidak melakukan serangan-serangan kalau dianggap itu ada yang tidak sejalan dengan pemerintah. Jadi lebih mendahulukan dialog. Jadi cukup besar lah dilakukan oleh Abdul Aziz itu. Mulai dalam konteks di dalam negaranya, dalam konteks pemerintah itu tata rapi, kemudian korupsi itu bisa ditekan sedemikian rupa, kemudian tentang perlakuan terhadap rakyat pada umumnya itu sedemikian baik, kemudian fasilitas disiapkan, lembaga disiapkan, dan tidak kalah pentingnya bagaimana dia bersikap lembut kepada masyarakat non-muslim. Nah, akibatnya apa? Pemerintah ini itu begitu kuat dan orang-orang muslim berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kita itu yang paling menonjol ya. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami dengan betul dan bermanfaat. Jadi dengan pelajaran ini bisa kita pahami bahwa peradaban yang dibangun pada pemerintahan Umayyah atau Bani Umayyah ini cukup besar. Yang paling menonjol itu adalah peluasan wilayah, kemudian perbaikan dalam pemerintahan, kemudian berikutnya itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan, dan kemudian itu cara menghadapi non-muslim itu dilakukan dengan baik yang paling menonjol pada pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.